Saudara yang dikasih Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama mengadakan acara pelantikan pengurus wanita baptis Indonesia GGBI BPD Yogyakarta periode 2021-2026. Saya menyapa juga bagi seluruh anggota WBI BPD Yogyakarta yang mengikuti acara ini di channel YouTube Baptis Yogyakarta. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk kita dengan fokus mengikuti pelantikan pengurus wanita Baptis Indonesia GGBI BPD Yogyakarta. Untuk tema di dalam kepengurusan tahun ini adalah wanita mitranya Allah. Baik, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri. Kita akan memulai untuk acara pelantikan pengurus wanita baptis Indonesia BPD Yogyakarta. Kita akan mengawali dengan satu pujian yang mengatakan, "Ku bersyukur sebab Kau setia." Kesediaan Bapak Pendeta Sekidion untuk membuka di dalam doa. Mari kita bersatu hati dalam doa untuk memulai persekutuan pelantikan pengurus
BPI Gabungan Gereja Baptis Indonesia BPD Yogyakarta. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Terima kasih untuk kesempatan ini. Sungguh inilah pujian yang meluap dari setiap hati kami, sebab Engkau Allah yang setia, memberkati, menyertai di dalam perjalanan kepengurusan BPI BPD Jogja ini khususnya. Dan saat ini ada kepengurusan yang baru yang akan dilantik melalui persekutuan ini. Kami mohon campur tangan kuasa-Mu menyertai, memberkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami bersyukur setiap kaum wanita yang hebat yang Tuhan pakai, kami percaya membawa nama Tuhan semakin dimuliakan melalui setiap program-program yang ada. Demikian pula dengan setiap BPI se-BPD Jogja ini bersama-sama bersehati bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Demikian pula kami menyerahkan jikalau ada rekan-rekan kaum wanita yang masih dalam perjalanan, Kau menyertai, memberkati mereka, Kau mempercepat setiap langkah mereka dengan kasih penyertaan Tuhan sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Demikian pula untuk setiap penatalan ambil bagian di dalamnya dan juga peralatan perlengkapan yang kami pakai, khususnya konektivitas internet, supaya setiap rekan-rekan kami, khususnya WPI di wilayah BPD Jogja dan sekitarnya, bahkan seluruh Indonesia boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui pelantikan kepengurusan ini sungguh boleh nyata menjadi saksi yang hidup. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan kami serahkan acara ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Asik Gideon. Saya persilahkan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama mengikuti acara pelantikan kepengurusan BPI BPD Yogyakarta, terlebih dahulu kita akan bersama-sama dibekali dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini yang akan menjadi bekal kita untuk bersama-sama di dalam melayani pekerjaan Tuhan di WBI BPD Yogyakarta. Satu pujian yang mengatakan hati sebagai hamba. Kita akan pujikan pujian ini. Juga
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya, Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. mimbar saya serahkan kepada Bapak Pendeta Sumendi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Pagi yang sangat indah buat kami bersama-sama menyatukan hati. Untuk kami Tuhan, mendengar kebenaran firman-Mu. Untuk menuntun hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya kami adalah mitra-mitranya Tuhan. Untuk bekerja dan bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dimengerti dengan jelas oleh semua yang hadir, bahkan yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kecuali yang sudah duduk. Ya. Salam ibu-ibu, bapak-bapak, ya bapak-bapak sebagian ada yang hadir. Ketika saya diminta untuk khotbah, saya sudah diweling. Pak, jangan lama-lama ya Pak. Saya bilang, ya terserah Roh Kudus. Kalau Roh Tuhan mengendaki saya lama, saya bisa lama. Tapi kalau saya mau cepat, saya bisa juga cepat. Bahkan tidak khotbah pun bisa gitu ya. Walaupun saya ketawa tapi tidak kelihatan ketawa ya. Satu tema yang menarik diberikan kepada saya itu wanita mitranya Allah. Wanita mitranya Allah. Kalau Bapak Ibu punya mitra pejabat gitu seneng enggak? Seneng ya. Misalkan ibu-ibu punya mitra presiden atau ibu presiden. Sedangkan punya mitra Bu RT saja senengnya bukan main. Nah ini luar biasa, bukan mitranya Bu RT, bukan mitranya presiden, gubernur, tetapi mitranya Allah. Di atas segalanya yang ada di dunia ini. Nah kalau kita bicara mitra, itu dalam bahasa sederhana itu koncone. Jadi mitra itu artinya konco. Itu mitra. Nah, kalau mitranya Allah berarti koncone Gusti Allah. Seneng napa seneng? Mesti seneng. Nek mboten seneng dadi mitrane Gusti Allah, terus mau jadi apa? Pertanyaannya kan gitu. Nah, mari kita lihat Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Jadi 3 ayat saja kita akan bahas pagi ini. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Pertanyaan, apa bukti bahwa wanita itu menjadi mitranya Allah? Yang pertama,
Di dalam Lukas 8 ayat 1 sampai ayat 2, jelas di sana, di mana Yesus berjalan keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Artinya apa? Memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil. Di sini Yesus itu sedang menjalankan misinya untuk apa? Dengan memberitakan Injil dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan di situ ketika Yesus memberitakan Injil, kabar sukacita, keselamatan melalui dirinya itu, dia bersama dengan para wanita. Kenapa wanita ini bersama dengan Yesus? Karena kesadaran wanita ini sebagai mitranya Yesus. Cara kenapa dia mau jadi mitranya Yesus? Yohanes pasal 1 ya, ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu siapa? Allah. Jadi Yesus adalah firman. Kemudian di ayat 3, tidak ada segala sesuatu yang telah jadi tanpa dia, tanpa Yesus, tanpa firman. Itu di ayat 3. Di ayat 14 menyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus yang menjadi manusia dan memberitakan kabar keselamatan itu, siapa dia? Adalah Allah. Yang menjadi manusia adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia dijadikan Tuhan. Jadi para wanita ini punya alasan yang tepat kenapa dia menjadi mitranya Yesus. Karena dia tahu Yesus adalah Allah. Maka pertanyaannya gini, menopo ibu-ibu sampun mangertosi, sampun perso, bilih Gusti Yesus menika Gusti Allah? Niku kunci penting. Nah, sisi yang lain, Yesus memberitakan teladan kepada ke-12 murid dan juga khususnya bagi para perempuan ini. Di sana ada Maria Magdalena, karena berasal dari Magdala. Kemudian ada Yohana, bendahara Herodes. Kemudian ada Susana, dan kemudian perempuan lain yang tidak disebutkan di sini, berarti lebih daripada satu. Sama seperti yang hadir pada saat ini, yang akan menjadi pengurus WBI lebih daripada satu, atau lebih daripada 3. Apakah ibu-ibu adalah wanita Kristen? Mungkin jawabannya iya gitu ya. Oke, tidak layak pakai nama Kristen kalau tidak apa? Mengikut Yesus. Dan tidak layak mengikut Yesus kalau tidak memberitakan Injil. Maka Paulus bilang apa? Celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Jadi ketika ditanya apakah saya wanita Kristen? Kalau kita mengaku saya wanita Kristen, Kristen itu pengikut Kristus, Kristus kecil. Kita tidak layak memakai nama Kristen itu kalau kita itu tidak mengikut Yesus. Dan sekaligus kita tidak layak untuk mengatakan mengikut Yesus kalau kita tidak memberitakan Injil. Apakah Bapak Ibu mitranya Allah? Pertanyaan berikutnya kan begitu. Tidak layak mengatakan mitranya Allah jikalau tidak mengikuti perintah Allah. Oke, dengar nih, sederhana banget. Saya itu tidak layak mengatakan mitranya Allah kalau saya tidak mengikuti perintah Allah. Dan salah satu perintah agung yang Tuhan berikan kepada kita apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah siapa? Perintah Yesus. Yang disebut sebagai amanat agung. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu juga ada di sini Bapak? Apakah ibu-ibu secara khusus sulit memberitakan Injil? Tadi bilang Ibu Kristen nggih, Ibu mitranya Allah nggih. Yang ketiga, apakah Ibu sulit memberitakan Injil? Mulai sedikit ya, bisa dihitung. Nah,
belajarlah dengan perempuan tadi. Siapa? Pertama adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena itu dibebaskan dari apa? Roh-roh jahat. Dikatakan di situ 7 roh jahat. Artinya Maria Magdalena punya pengalaman mujizat bersama dengan siapa? Bersama dengan Yesus. Maria Magdalena punya pengalaman rohani di mana karya Yesus atas hidupnya. Jadi kalau begitu memberitakan Injil itu sederhana, tidak perlu takut. Intinya gini, ibu-ibu punya pengalaman apa bersama Yesus? Itu aja, namung niku. Pak, kula kagungan pengalaman, anak kula panas, didongake di dalam nama Yesus, sembuh. Itu kan pengalaman. Pak, bojo kula niku mboten nyambut gawe. Urip kula niku kembang kempis. Kandang kembang, kandang kempis. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus dan Tuhan buka jalan, Pak kula sakniki jadi pengusaha. Sehingga hidup saya lagi tidak kembang kempis tapi kembang ya. Sederhana banget. Pak, saya itu punya anak yang nakal. Nakalnya lebih nakal dari bapaknya. Umpamanya ini contoh nih. Tapi saya doakan dalam nama Yesus, saya sujud setiap malam jam 12 dan kemudian suami saya berubah, anak saya berubah, malah dua-duanya berubah. Karena saya terus berdoa, mengetuk pintu hati Tuhan. Itu yang saya beritakan. Sederhana betul. Sederhana. Jadi tidak perlu ada yang takut untuk memberitakan kehebatan Yesus. Saya sering ketemu dengan banyak orang yang kemudian ngomong masalah keluarga. Dan saya hanya bilang begini, dalam pengalaman hidup saya punya masalah keluarga. Tapi siapa yang menjadi tumpuan hidup kami? Adalah Yesus Al-Masih. Yang mampu mengubah hidup kami. Mulai dia bertanya-tanya siapa Yesus itu, Al-Masih itu gitu kan. Itu sinyal untuk kita memberitakan Injil itu. Itu baru namanya apa? Mitranya Allah. Jadi kita tidak layak ngomong mitranya Allah kalau kita sendiri tidak memberitakan firman Allah. Kalau kita tidak menuruti perintah Allah. Itu aja. Nah, apakah kita punya pengalaman rohani dalam Yesus? Tidak perlu ditanya ya. Kalau belum berdoa, Tuhan Yesus, saya mau punya pengalaman rohani dengan Engkau. Jadi dari tempat ini, saya belum punya pengalaman dengan Yesus. Atau mungkin belum pernah merasakan berpengalaman dengan Yesus. Mungkin sudah mengalami, tetapi dia tidak tahu diri kita ini bahwa itu pengalaman bersama dengan Yesus. Berdoa. Tuhan, saya minta pengalaman bersama dengan Engkau. Tuhan, saya minta kejadian dan sesuatu bagaimana Engkau berkarya atas hidupku supaya aku bisa memberitakan Injil-Mu. Itu aja. Baik, yang kedua, setelah itu saya akhiri. Kalau saya mau. Yang kedua, ayat 3, ayat terakhir dari Lukas 8. Perhatikan, di situ saya akan bicara wanita yang mitranya Allah diwujudkan, dibuktikan dalam apa? Rela berkorban. Kalau tadi kan memberitakan Injil. Yang kedua apa? Rela berkorban. Nah, perhatikan di sini apa yang dilakukan oleh wanita ini yang mengikuti Yesus berkeliling untuk memberitakan Injil itu. Mereka bersama Yesus berkeliling dari desa ke desa dan kota ke kota. Yang namanya berkeliling, ada yang mau tanya di situ ada Grab? Ada yang mau tanya di situ ada mobil? Tidak dijelaskan ya? Tidak ada Grab, tidak ada Gojek, tidak ada mobil, tidak ada gerobak sekalipun, tidak ada becak sekalipun. Tetapi lihat, wanita ini rela berkorban apa? Waktu. Wanita ini rela berkorban apa? Tenaga.
Hebat enggak? Hebat luar biasa. Kemudian mereka melayani dengan kekayaan mereka. Lihat di ayat terakhir di situ. Mereka apa? Melayani dengan kekayaan mereka. Artinya mereka rela korban waktu, rela korban tenaga, tapi juga sekaligus rela korban dana. Tidak ada pengurus BPD itu digaji. Amin. Ontran-ontran pengurus BPD setiap bulan mendapat gaji. Tidak ada toh? Ini korban. Lah kalau ketua saja tidak digaji, seksinya digaji mboten Bu Hendias. Tidak digaji juga. Tapi kerelaan ibu-ibu untuk korban waktu, korban tenaga, korban harta, Alkitab bilang apa? Upahmu besar di surga. Jadi kalau Bapak Ibu menuntut Tuhan, kok saya tidak diberkati, upahnya mana? Nyuwun mawon, enggal. Nah, cuma itu, gitu loh. Jadi kalau saat ini kita sedang dalam kondisi seperti ini, belum merasakan berkat itu datang, sabar. Karena ini dunia. Kalau mau cepat menikmati berkat yang melimpah, ya minta saja, kan urusannya dengan Tuhan, kan gitu kan. Nah, itu harus rela berkorban. Maka pertanyaannya sebagai aplikasi kita, apakah wujud korban Bapak Ibu ketika percaya Yesus? Menapa korban panjenengan? Sak sampunipun pitados kalian Gusti Yesus, sak sampun panjenengan menika ngandel dateng Gusti Yesus? Apakah ada tenaga kekuatan yang Ibu persembahkan? Apakah ada uang untuk Ibu persembahkan bagi Tuhan? Atau mungkin Ibu korban untuk menjadi seorang worship leader, menjadi seorang singer, pengurus BBI. Jangan merasa pengurus BBI kecil. Loh, di hadapan Tuhan kecil besar itu sama. Bahkan kalau kita setia dengan perkara yang kecil, Alkitab bilang apa? Akan dipercaya dengan perkara yang besar. Panjenengan akan menjadi setap-setapnya Tuhan ketika masa 1000 tahun. Baca kitab Wahyu. Luar biasa ya. Ketika Bapak Ibu tidak bisa lagi dengan fisik, saya sudah tidak kuat dengan fisik saya untuk kesana kemari, untuk melayani ke gereja satu dengan yang lain, bahkan datang ke gereja, kunjungan dan lain-lain. Masihkah kita bisa menjadi mitranya Allah? Tasih saged dengan apa? Berdoa. Ketika kita berdoa mengetuk pintu hati Tuhan, mungkin kita dengan daya kita tidak bisa, dengan uang ya apa meneh, uang hidupnya itu kontraktor, ngontrak sana, ngontrak sini, ngontrak itu dan sebagainya, masih bisa dengan cara melayani Tuhan dengan berdoa. Saya punya 2 wanita yang hebat di sini. Wanita yang pertama adalah Ibu Sayem. Dia adalah seorang wanita yang luar biasa. Di tahun 90 mempersembahkan emas 47 kilo, yaitu Mas Mendi. Dia hebat. Wanita ini yang memelihara saya, yang nyusoni saya. Wanita ini yang membesarkan saya, bahkan wanita ini yang merelakan tanahnya dijual untuk sekolah saya, untuk kuliah saya menjadi seorang pendeta. Bahkan hasil dari penjualan tanah itu 350, dia ambil 50, yang 300 saya bawa untuk membayar wisuda kecopetan di Piungan. Dan amblas. Tapi wanita ini begitu tabah dan mendukung, karena dia tahu dia adalah mitranya Allah. Dan akhirnya saya ya lulus juga, ada orang yang memberikan uang untuk membayar kuliah itu. Doanya orang tua luar biasa. Dia sudah almarhum, dan kalaupun dia sudah almarhum dan ketika dipanggil oleh Tuhan masih punya utang dan pinjaman, bukan berarti saya melihat orang tua itu mengalami kekurangan, enggak. Justru kami bangga di mana berani untuk mengorbankan segala sesuatu. Saya enggak izin wanita yang kedua ini saya tayangkan, mungkin protes nanti sampai di rumah. Dia adalah pacar saya waktu itu dan sekarang sudah menjadi mantan pacar saya.
Dia bukanlah orang teologi ya, dia bukanlah orang yang kuliahan, tetapi wanita ini adalah punya peran penting buat pelayanan saya. Dia orang yang memberikan dorongan, dia orang yang mensupport saya, bahkan dia orang yang bisa memberikan penghiburan, bahkan orang yang mendidik saya untuk bersabar karena kerasnya dia. Buat saya itu ada hal yang memberikan support buat saya. Dia bukanlah wanita yang sempurna, tetapi dia wanita yang punya kekurangan, tetapi juga saya tahu di kekurangan dia berarti kelebihan saya, tapi dia punya kelebihan berarti kekurangan saya. Untuk menjadi mitranya Allah memang tidak mudah, tetapi dia orang yang hebat. Kemudian ketika kami memutuskan antara dua pilihan, kamu nikah dengan saya dan berangkat ke Sumatera, atau selesailah sudah hubungan kita. Aku sendiri dan kamu sendiri. Dia memilih menikah dengan kamu dan melayani di Sumatera. Menurut saya dia adalah wanita yang hebat, sekalipun mungkin banyak orang yang melihat kekurangan dari pasangan saya. Dialah yang membuat aku berarti di hadapan dia. Jadi kesimpulannya, ciri wanita yang menjadi mitranya Allah adalah senang untuk memberitakan Injil. Dan dia bekerja dengan saya untuk memberitakan Injil, bagaimana hidup kami melayani Tuhan. Saya sudah 31 tahun melayani Tuhan. Dan rela berkorban bagi kemuliaan Allah, apapun yang dia punya. Pada waktu mau menikah dengan saya, ada tetangga yang bertanya, kalau anakmu nikah sama pendeta mau mangan apa? Mertua saya berkata, ya mangan sego, masa ya mangan watu, gitu. Dan dia tidak pernah makan batu ketika menikah dengan saya sebagai seorang pendeta. Makanya tetap nasi. Amin. Itulah mitranya Tuhan, tidak pernah disingkirkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini. Kami menghargai peran serta wanita yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kehidupan organisasi, bergereja, dan dimanapun. Mereka adalah orang-orang hebat yang Tuhan pakai luar biasa sesuai dengan perannya. Mereka tidak harus menjadi pendeta, tetapi mereka dipakai oleh Tuhan sesuai dengan peran mereka. Saat ini Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu menguatkan kami, supaya mereka berani untuk memberitakan Injil-Mu melalui pengalaman rohani hidup mereka. Supaya mereka rela berkorban Tuhan, dalam menghadapi kondisi dan situasi seperti sekarang ini. Mereka adalah orang-orang hebat yang Tuhan tuntun untuk menjadi berkat, sehingga nama Tuhan berkuasa terus di dalam kehidupan para wanita ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu tidak pernah sia-sia. Terpujilah Tuhan nama-Mu, terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih. Susunan Pengurus Wanita Baptis Indonesia, Gabungan Gereja Baptis Indonesia, BPD Yogyakarta, periode 2021 sampai 2026. Yang saya sebut namanya, saya mohon untuk bangkit berdiri dan tetap berdiri sampai nanti didoakan. Berdiri tempat saja. Ketua 1 Priscilla Ismunarni, GBI Gloria Kayen. Ketua 2 Priscilla Mira Aswanti, GBI BPW Filipi. Sekretaris 1 Elizabeth Eni Wahyu Murmaini, GBI Gloria Kayen. Sekretaris 2 Fatma Sari Indrayani, GBI Ngadi Negaran. Bendara 1 M Murmujiana, GBI Ngadi Negaran. Bendara 2 Subariah Basuki, GBI Gesang Langgeng. Si acara Desi Kristiana, GBI Sidomoyo. Deni Ratna Yuniarta, GBI
Ngadinegaran cabang GCC. Si sosial Dwi Artiani GPI Sidomoyo, Sugiyarti Indra Purwaningtyas GPI Ngadinegaran cabang GCC. Rayon Timur Ketua Yemima Handayani GPI Prambanan cabang Lengkong, Ibu Gembala Sidang dan Ketua WBI Yemima Handayani. GPI Anugerah Cabang Birin, Ibu Gembala Sidang Yurika Sinta Rafinari, Ketua WBI Supi Harjanti. GPI Anugerah Tuhan, Ibu Gembala Sidang Nani Sutarni, Ketua WBI Yohana Puji Rahayu. GPI Bukit Anugerah Belang, Ibu Gembala Sidang Erna Trusnawati, Ketua WBI Ita Purwanti. GPI Anugerah Gunung Bang, Ibu Gembala Sidang masih kosong, Ketua WBI Kemi. GPI Evata Babarsari, Ibu Gembala Sidang masih kosong, Ketua WBI Gati Budiantini. GPI PPW Pilipi, Ibu Gembala Sidang Priskila Mira Aswanti. Ketua WBI Elizabeth Sarjilah. GPI Ngadinegaran cabang GCC, Ibu Gembala Sidang Deni Ratna Yuniarta. Ketua WBI belum ada. Rayon Utara, Ketua Isti Rahayu. GPI Sidomoyo, Ibu Gembala Sidang masih kosong, Ketua WBI Desi Kristiana. GPI Anugerah, Ibu Gembala Sidang masih kosong, Ketua WBI Warti Fitriani. GPI Gesang Langgeng, Ibu Gembala Sidang Subariah Basuki. Ketua WBI Sri Winanti. GPI Gloria Kayen, Ibu Gembala Sidang dan Ketua WBI Diah Ekasari. GPI Bukit Jaitun Balangan, Ibu Gembala Sidang dan Ketua WBI Susiati. GPI Sleman, Ibu Gembala Sidang dan Ketua WBI Pujiati Setiowirnarni. GPI Sleman BPW Talun, Ibu Gembala Sidang dan Ketua WBI Vera Felicia. Rayon Selatan, Ketua Siti Suwarti, GPI Nyutran. Ibu Gembala Sidang Yunita Dwi Lestari. Ketua WBI Siti Suwarti. GPI Nyutran TPW Giripurwo, Ibu Gembala Sidang dan Ketua WBI Sulastri Indra Stuti. GPI Ngadinegaran, Ibu Gembala Sidang dan Ketua WBI Teresia Sri Sukamti. GPI Saman, Ibu Gembala Sidang dan Ketua WBI Agung Suprihatin. GPI Karunia, Ibu Gembala Sidang Lilih Wulan Sariningsih, Ketua WBI Sugiyartini. GPI Demak Ijo, Ibu Gembala Sidang Sulasni. Ketua WBI Parmi Nurasih. Ketua WBI Junior Ati Kartika Hermi Putranti. GPI Demak Ijo TPW Jogonegaran, Ibu Gembala Sidang dan Ketua WBI Yusnita Wati. Bapak Pendeta Markus Mendi akan mendoakan kita. Mari ibu-ibu yang sudah berdiri menjadi pengurus dari Wanita Baptis Indonesia, Gabungan Gereja Baptis Indonesia PPD Yogyakarta, letakkan tangan kananmu di dada, tunduklah kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk ibu-ibu semua.
Bapa di surga, pada hari ini Engkau melihat ketundukan hati mereka, wanita-wanita yang menjadi mitra Allah untuk melayani bersama dengan BPD Yogyakarta. Kami berdoa memohonkan berkat kekuatan dari Tuhan, supaya ibu-ibu ini diberikan pimpinan dan tuntunan hikmat untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa dalam membangun keluarga, dalam membangun rasa di antara anggota satu dengan yang lain, berfungsi menjadi bagian keluarga besar untuk menumbuh kembangkan daripada pelayanan baptis di berbagai tempat dan khususnya Yogyakarta bagi kaum wanita. Kami menyerahkan Tuhan apa yang sudah menjadi kodrat Tuhan berikan kepada para wanita. Kiranya para wanita ini berpegang teguh kepada prinsipnya untuk mengemban daripada mandat Tuhan. Mereka menjadi teladan bagi anak-anaknya, menjadi penolong bagi suaminya, menghargai dan menghormati, dan suami mereka mengasihi mereka. Kami menyerahkan Tuhan supaya keteladanan dan tuntunan terus menyertai bagi para wanita ini. Kami memohonkan berkat kesehatan. Kiranya mereka tetap sehat oleh karena pimpinan penyertaan-Mu. Kami memohonkan daripada hikmat, kiranya terus beserta dengan para wanita ini. Kami memohonkan kepada para wanita ini menjadi orang-orang yang memberikan support penting bagi kemajuan GGBI BPD Yogyakarta, bersatu dengan penuh kerukunan, kebersamaan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Yesus diagungkan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan dalam tangan-Mu di pelantikan pengurus lengkap WBI BPD Yogyakarta ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Engkau menyertainya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita pada saat ini, dan selamat untuk seluruh pengurus WBI BPD Yogyakarta periode 2021-2026 yang sudah dilantik dan didoakan pada saat ini. Mari kita bersama-sama bekerja sama mendukung untuk kemajuan WBI BPD Yogyakarta. Kita akan mengangkat pujian dari nyanyian pujian nomor 346, Hai Mari, Mari Hai Wanita. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga, dan saya menjemput untuk kita berdiri. Mari hai wanita, beritakan kasih-Nya yang mulia. Kristus anak Allah, Kristus tetap jaya.
kembali. Kita akan mendengarkan sambutan-sambutan, dan yang pertama kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Departemen Wanita GGBI, Dr. Rina Endah Kristiani. Nanti bisa kita lihat dengan video. Kemudian yang kedua, sambutan dari Ketua WPI GGBI BPD Yogyakarta, Ibu Priscilla Ismunarni Indias. Shalom, yang terhormat Bapak Ketua GGBI BPD Yogyakarta, Bapak Pendeta Martinus Sumendi MTH, yang terhormat Ketua WPI BPD Yogyakarta, Ibu Priscilla Ismunarni, yang terhormat ibu-ibu pengurus yang pada hari ini dilantik, yang terhormat ibu-ibu dan semua yang hadir yang berbahagia pada pagi hari ini. Puji syukur atas kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita diperkenankan untuk melaksanakan pelantikan pengurus WBI GGBI BPD Yogyakarta. Mengucap syukur pada Tuhan atas terselenggaranya acara ini, yang artinya kita telah aktif merespon ayat tema kita, yaitu 1 Korintus 3 ayat 9 yang berbunyi, kami adalah orang-orang yang sama-sama bekerja untuk Allah. Tema yang diambil dalam acara pelantikan ini adalah wanita mitranya Allah. Sebagai mitra Allah, kita ikut ambil bagian dalam karya Allah, sehingga setiap bentuk pelayanan yang kita lakukan berpusat pada Allah sendiri. Dan kita adalah sarana atau alat, dan melalui kita Allah berkenan melakukan karyanya. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan program nasional BPN GGBI yang terangkum dalam visi 2040, dan dalam periode ini kita mengangkat program iman yaitu gereja bertumbuh, mandiri, memberkati. Sehubungan dengan program iman tersebut, Wanita Baptis Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam melaksanakannya, yaitu dalam hal menginjili, dalam hal memuridkan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Di tengah-tengah masyarakat, wanita baptis bisa selalu hadir dan menjadi teladan, baik teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, dan teladan dalam sikap hidup. Sebab wanita-wanita baptis adalah wanita-wanita yang terpuji. Sebagai mitranya Allah, kita semua para wanita baptis akan ikut aktif mendukung visi BPN GGBI tersebut. Ibu-ibu wanita yang terpuji, saya mengucapkan selamat kepada para wanita terpuji yang hari ini dilantik sebagai pengurus WBI BPD Yogyakarta. Selamat menjadi mitranya Allah, di bawah pimpinan Ibu Priscilla Ismunarni. Kiranya berkat, rahmat, dan kasih Allah melingkupi kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, selamat siang Bapak dan Ibu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ini. Saya mengucapkan terima kasih atas peran sertanya bisa mengikuti ibadah pelantikan pengurus WBI BPD Yogyakarta periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Segala puji dan syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan pagi hari ini. Itu semua adalah anugerahnya saja. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Martinus Sumendi sebagai Ketua BPD Jakarta yang sudah
memberikan firman Tuhan yang menjadi bekal kita untuk melaksanakan semua program-program baik nasional maupun di BPD Jakarta. Ada 2 berkat yang bisa kita terima pada pagi hari ini. Yang pertama adalah apa? Dengan tema mitranya Tuhan, kita sebagai wanita untuk penyampai berita Injil dan juga wanita yang rela berkorban. Dan itu semua memang sudah terbukti untuk semua kaum wanita. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada gereja ini, Gereja Baptis Indonesia Nyutran, kepada gembala sidangnya Bapak Pendeta Asek Gideon dan seluruh jemaat yang ada yang sudah rela gerejanya untuk kami pergunakan dalam pelantikan dan sudah menyiapkan segala sesuatunya, baik tim musiknya dan segala sesuatu yang kami butuhkan sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Terima kasih untuk semuanya itu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua WBI Departemen GGBI yang sudah memberikan sambutan, yaitu Ibu Dr. Rina Kristini, yang memberikan luar biasa untuk kita semuanya. Biarlah apa yang disampaikan beliau itu menjadi bekal kita juga untuk melaksanakan semua program-program yang ada. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi apa yang akan kita lakukan itu sudah menjadi program nasional maupun program daerah. Mari kita menjadi mitra-mitranya Tuhan yang rela melakukan segala sesuatunya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan. Ada Bapak David, Bapak Pendeta Asek, ada Bapak Pendeta Dwi Aryadi, Ibu Eka, tapi ada di belakang. Terima kasih atas kerawannya untuk ikut serta dalam kami pelantikan pada pagi hari ini. Dan kepada seluruh pengurus BBI, saya berterima kasih sekali karena panjenengan semua mau menjadi mitra saya, mitra Tuhan untuk bekerja bersama-sama di BPD Yogyakarta ini. Tanpa ibu-ibu semua saya tidak mampu dan tidak bisa apa-apa. Karena saya merasa ini banyak kelemahan, tapi dengan kekuatan ibu yang banyak ini saya berpikir pasti saya mampu untuk mengerjakan segala sesuatunya bersama-sama untuk membagi berkat, membagi kasih dengan WBI yang ada di BPD Jakarta. Itu harapan saya. Jadi saya mohon maaf apabila dalam kesempatan di pagi hari ini, dalam acara pelantikan ini banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon Bapak Pendeta Dwi Aryadi untuk menutup dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama mengakhiri pelantikan pengurus BPI BPD Jakarta. Bapak, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh menyaksikan wanita-wanita terpuji yang menjadi mitranya Allah, yang memberikan hidupnya, kekuatannya, tenaganya, pikirannya, bahkan hartanya untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kiranya keputusan para wanita yang hari ini dilantik adalah keputusan yang terindah bagi mereka. Terlebih ketika mereka menyatakan diri menjadi mitranya Allah dengan menjadi pembawa berita yang baik kepada dunia, membawa kabar keselamatan kepada dunia. Biarlah itu sesuatu yang membanggakan. Sebentar Tuhan, kami mengakhiri pelantikan pengurus BPI BPD Yogyakarta hari ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ini, kami sudah menyelesaikan bagian kami. Dan kami juga merindukan bagian Tuhan menyertai kami semua, secara khusus kaum wanita yang sudah
terpilih untuk menjadi mitranya Allah. Ketika kami keluar dari gedung gereja ini, kami akan menjadi pembawa berita Injil kepada dunia. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur acara ini sudah selesai. Amin.